Selamat datang di Eljon Podcast, Bangka Menyapa Dunia. Dari jantung Pulau Bangka, kami hadirkan suara-suara inspiratif, kisah lokal yang mendunia, dan obrolan hangat yang menggugah semangat. Ingin jadi bagian dari perjalanan ini? Hubungi 0813-2856-3888 dan mari menyapa dunia bersama Eljon Podcast. 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang, Tourism Business and Investment. Sahabat Eljon, selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama dengan Eljon FM Pangkal Pinang. Seperti yang sudah kita soundingkan di beberapa hari yang lalu dan juga kemarin ya, bahwa hari ini Eljon FM Pangkal Pinang kembali bisa menggelar talk show bertajuk Government Dialogue, satu program yang hadir setiap bulannya untuk Eljon FM Pangkal Pinang berbincang dengan rekan-rekan dari pemerintah ya, berkaitan juga dengan berbagai kebijakan yang diambil barangkali atau program yang harus disosialisasikan untuk masyarakat. Dan senang sekali saya Noni Delima, sahabat Eljon, hari ini bisa membawakan talk show sekaligus stepping untuk Eljon Podcast ya. Jadi saya sapa juga untuk sahabat Eljon Podcast dimanapun berada ya, yang mendengarkan talk show serta menyimak ya talk show kita pada siang hari ini. Kita ada di program Government Dialogue bersama dengan kantor cabang BPJS Kesehatan untuk Kota Pangkal Pinang, dan kita akan berbincang mengenai satu tema menarik ya hari ini, yakni bincang screening kesehatan peserta JKN. Nah, untuk sahabat Eljon yang masih awam ya terkait dengan program ini atau seperti apa mekanismenya, kita akan bahas secara tuntas ya untuk program ini. Dan juga sahabat Eljon, kita juga live Instagram di @eljonfmpgk. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh langsung DM di @eljonfmpgk, atau bisa juga lewat WhatsApp kita di 081325363888, atau juga bisa lewat 082289493772 ya sahabat Eljon. Dan tentu saja Anda juga bisa menyimak kami dimanapun Anda berada ya, karena untuk frekuensi tentu saja kita bisa menjangkau nih lebih luas lagi di Pulau Bangka khususnya ya. Saya akan sapa satu narasumber saya sudah bergabung di siang hari ini, ada Mbak Febriani SKMM EPIT. Beliau adalah staf promotif preventif BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Saya langsung sapa saja untuk narasumber saya. Selamat siang Mbak Febi. Iya, selamat siang Mbak Noni. Apa kabar? Sahabat Eljon ya Mbak ya? Betul. Ya, halo sahabat Eljon. Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik ya. Gimana baik, ya? Mbak Noni kabarnya juga hari ini? Baik, bersemangat sekali karena mau berbincang dengan Mbak Febi. Sekali ya. Dan udara di Pangkal Pinang juga panas ya hari ini ya. Wow. Betul. Jadi cukup cerah ya di luar sana. Sehingga tadi perjalanan aman, Mbak? Alhamdulillah aman. Baik. Jadi kita siap untuk screening ya ini ya. Oke, kita promosi tentang screening ya. Benar sekali. Nah, sahabat Eljon, kita langsung saja mulai untuk perbincangan kita di hari ini. Sebelum lebih jauh melangkah, saya pengen tahu dulu Mbak, screening kesehatan dalam aplikasi JKN Mobile itu secara umum bisa Mbak Febi jelaskan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik Mbak Noni. Sebenarnya untuk screening kesehatan ini sendiri itu kan tujuannya sebagai deteksi resiko dini pada suatu penyakit ya. Nah, untuk screening kesehatan peserta JKN itu bisa kita lihat untuk mendeteksi penyakit-penyakit kronis ataupun penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi ataupun jantung. Jadi peserta JKN ini akan mengisi kuesioner yang mana mereka dapat mengisinya secara mandiri dan mengetahui kondisi kesehatannya ini bagaimana nih, sehingga bisa mendapatkan rekomendasi lebih lanjut kalaupun memang misalnya hasilnya beresiko seperti itu. Oke, berarti dengan adanya aplikasi JKN Mobile ini kita lebih mudah ya Mbak Febi ya? Bener banget Mbak, karena dari aplikasi mobile JKN kan banyak fitur ya Mbak ya yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya itu untuk screening kesehatan nih. Jadi kita bisa lebih aware juga kira-kira kondisi kesehatan kita itu bagaimana ya untuk sekarang. Karena kan mungkin ada ya orang dengan latar belakang keluarganya yang sakit hipertensi atau diabetes seperti itu. Nah, itu kan biasanya masuk ke dalam resiko penyakit juga ya. Maka dari itu harapannya setelah pengisian screening riwayat kesehatan ini peserta JKN itu bisa lebih aware dan dapat memeriksakan lebih dini
agar bisa terdeteksi lebih awal. Oke, lebih mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mbak? Benar banget Mbak. Oke. Nah, kemudian terjawab juga untuk kenapa harus ataupun tujuan dan manfaat ya daripada screening riwayat kesehatan ini ya Mbak Feby ya. Nah, kemudian mulai berlakunya di aplikasi JKN Mobile ini untuk screening riwayat kesehatan ini sejak kapan? Apakah memang sejak awal JKN Mobile ini ada gitu kan, atau ini merupakan pengembangan fitur? Kalau untuk fitur screening itu sebenarnya memang sudah ada ya Mbak ya dari dahulu. Nah, dan terus berkembang sebenarnya. Jadi waktu di awal screening riwayat kesehatan itu hanya 6 penyakit saja yang bisa kita cek. Nah, untuk sekarang mulai masuk di tahun 2024 itu udah mulai berkembang jadi 14 jenis penyakit gitu. Jadi peserta JKN tentunya bisa dapat manfaat lebih banyak, di mana mereka dapat lebih tahu nih deteksi dini dulu, wah penyakit apa aja nih yang kira-kira saya beresiko atau enggak ya gitu. Oke, baik. Jadi dari pertama kali JKN Mobile ini cukup luas juga ya pengembangan deteksi penyakitnya ya Mbak Feby. Dari 6 menjadi 14. Tapi rata-rata dari 14 itu adalah penyakit tidak menular ya Mbak? Iya, benar banget. Dari 14 penyakit itu ada diabetes, hipertensi, ada ischemic heart disease, stroke, terus bisa juga melihat dia beresiko kanker leher rahim, atau biasa kan kalau wanita itu ketika dia sudah mulai masuk berhubungan dan juga menikah itu sudah masuk beresiko ya Mbak ya untuk kanker leher rahim. Maka dari itu kita punya juga nanti kalau misalnya sudah beresiko bisa cek pap smear dan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu. Lalu ada kanker payudara, ada anemia, tuberkulosis, ada hepatitis juga. Lalu ada talasemia, kanker usus dan kanker paru. Oke, wah hafal ya Mbak Feby. Nyontek dikit ya. Baik, sangkinnya ya. Kemudian, nah untuk capaian screening kesehatan deh dari awal JKN Mobile ini hadir ya di tengah-tengah masyarakat, mungkin Mbak Feby bisa kasih gambaran capaian tentang awareness-nya masyarakat nih terkait dengan pemakaian screening riwayat kesehatan melalui aplikasi JKN Mobile itu sebesar apa Mbak? Khusus di Bangka Belitung aja boleh? Oke. Kalau capaiannya sendiri ya Mbak ya, untuk tahun 2025 ini alhamdulillah udah di 51% untuk pengisian screening riwayat kesehatannya. Dan yang paling tertinggi itu Kota Pangkal Pinang. Baik. Nah, akan tetapi memang penyerapan untuk screening tindak lanjutnya yang mana peserta-peserta yang sudah mengisi nih screening riwayat kesehatan itu kan akan muncul ya Mbak, apakah dia itu beresiko atau tidak beresiko. Nah, untuk tindak lanjut yang beresikonya itu memang masih menjadi PR kita semua tentunya, masih sangat minim untuk penyerapannya. Maka melalui podcast Eljon inilah harapannya peserta-peserta JKN yang sudah mengisi screening riwayat kesehatan bisa, kalau aduh saya beresiko nih diabetes, bisa langsung cek laboratorium aja. Oke. Baik. Jadi lebih dini mendeteksi, lebih dini juga untuk penanganan. Benar gitu ya Mbak. banget. Jadi sebelum komplikasi, sebelum harus banyak mengeluarkan biaya tentunya dan tenaga untuk pergi ke rumah sakit atau sebagai macam, itu bisa dideteksi dini dulu nih sebelum parah gitu ya. Oke. Nah Mbak, saya mau tanya tadi yang paling tertinggi capaiannya adalah Kota Pangkal Pinang, seperti itu. Kalau yang paling terendah Mbak, mungkin ini bisa jadi edukasi juga mumpung lagi dengerin kita atau menyimak podcast kita hari ini. Oke. Jadi di spill ya ini ya Mbak ya. Yang paling terendahnya itu ada di Kabupaten Bangka Barat. Oke, baik. Jadi mungkin untuk kawan-kawan ataupun sahabat Eljon bisa lebih aware lagi atau barangkali dengan informasi ini bisa tersampaikan ya Mbak ya. Atau warga Bangka Barat, oh iya sepertinya saya belum screening nih, bisa langsung aja cek di mobil JKN-nya atau datang ke FKTP-nya juga. Itu bisa akan dibantu oleh petugas yang ada di sana. Baik. Tapi nanti kita juga akan berbincang seperti apa mekanismenya atau alurnya nih kalau kita mau screening riwayat kesehatan ya Mbak ya. Siap, Mbak. Mumpung karena ada ahlinya di sini sahabat Eljon. Oke, tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu Mbak Feby.
Dan saya masih undang sahabat Eljon yang mau ikutan gabung ya, bisa juga komen ataupun bisa DM Instagram kita di @eljonfmpgk, dan kita masih live juga di sana. Terus juga yang pasti Anda harus menantikan tayangannya di Eljon Podcast di YouTube channel Eljon Media Bangka. Jangan kemana-mana sahabat Eljon, tetap pastikan bersama kami akan segera kembali untuk Anda. 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang, Tourism Business and Investment, dan selamat bergabung kembali untuk rekan-rekan ataupun sahabat Eljon Podcast dimanapun berada yang lagi menyimak dan mendengarkan talk show kali ini. Kita masih ada di program Government Dialog ya sahabat Eljon. Selama 1 jam ke depan masih bersama Mbak Feby ya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita berbincang lagi Mbak. Tadi kita sempat lupa menggali dasar hukum, iya kan? Benar. Terkait dengan screening riwayat kesehatan ini pada aplikasi mobile JKN. Boleh Mbak diinformasikan nih untuk sahabat Eljon dasar hukum yang digunakan. Silakan. Ya, siap. Kalau dasar hukum pasti biar lebih yakin gitu ya Mbak ya, apakah program ini memang sudah diatur regulasinya atau tidak. Kalau untuk dasar hukum sendiri tentunya ada di Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024, tepatnya itu di pasal 48, di mana di sana dijelaskan bahwa manfaat pelayanan promotif preventif salah satunya itu adalah pelayanan screening kesehatan dan pelayanan screening kesehatan tertentu atau lanjutannya ya. Selain itu juga diatur di Permenkes nomor 3 tahun 2023 terkait pembiayaannya, screening kesehatan itu lanjutannya bagaimana. Dan tentunya ada juga KMK atau Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2090/2023 di mana mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan 14 screening kesehatan tadi dalam rangka implementasi dari Permenkes nomor 3. Nah, selain itu juga ada nih Mbak turunan peraturan per BPJS nomor 3 tahun 2024 di mana di peraturan per BPJS nomor 3 itu juga dijelaskan terkait pelaksanaan screening riwayat kesehatan, Prolanis dan juga PRB gitu. Jadi cukup banyak ya dasar hukumnya. Ya, jadi turun dari atas sampai ke bawah itu sudah ada yang mengatur semua. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk program ini ya Mbak Feby. Iya. Banget. Oke, baiklah. Kemudian nah kita berkaitan dengan mekanisme nih untuk melakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Itu seperti apa Mbak yang harus dimiliki oleh setiap peserta? Silakan. Alurnya ya berarti ya Mbak ya gimana? Alurnya. Oke, untuk kegiatan screening kesehatan sendiri itu bisa diakses melalui mobile JKN yang pertama tentunya. Lalu saat peserta itu datang ke FKTP terdaftar ataupun misalnya mereka lagi ada di luar kota datang ke FKTP yang terdekat juga bisa. Boleh. Karena itu nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di FKTP-nya sendiri, bisa diisi melalui link screening atau dari Google. Peserta JKN juga bisa langsung aja typing cari screening kesehatan BPJS Kesehatan, itu langsung masuk dan cukup mudah. Tinggal masukin aja NIK atau nomor kartu BPJS-nya dan tanggal lahir. Jadi aksesnya sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan NIK dan tanggal lahir, langsung diisi pertanyaannya. Ada sekitar 49 pertanyaan, yang mana nanti itu juga akan disesuaikan dengan umur peserta JKN-nya, seperti itu. Nah, nanti setelah pengisian dari 49 pertanyaan itu akan muncul nih Mbak, apakah misalnya nih Mbak Noni udah ngisi itu beresiko atau tidak beresiko. Baik. Kalau semisalnya tidak beresiko, artinya alhamdulillah, artinya kan keadaan tubuh kita masih fit ya Mbak ya. Nah, biasanya itu dianjurkan untuk tetap aktivitas fisik. Seperti biasa, aktivitas fisik minimal 30 menit. Kalau memang misalnya saat pengisian muncul nih hasilnya beresiko, biasanya beresiko diabetes atau beresiko hipertensi, nah itu bisa langsung ditindak lanjut. Yang masuk nih ke screening tindak lanjut tadi. Nah, kalau untuk screening tindak lanjut sendiri Mbak, itu kita punya namanya laboratorium kerjasama BPJS Kesehatan, yang mana peserta JKN bisa langsung dengan hasil beresiko bisa langsung tindak lanjut nih
Oke. ke laboratorium tadi. Kalau untuk Pangkal Pinang sendiri kita punya laboratorium kerjasama, itu ada laboratorium Sun Clinic, lalu ada laboratorium Prodia, dan untuk di Pulau Bangka itu ada Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, jadi berarti di Pulau Bangka ini 3 ya? Iya, laboratorium benar. kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oke, baiklah, itu bisa jadi rujukan untuk sahabat Eljon pastinya. Benar, ya. bisa langsung Mbak, ya? dicek aja dan itu semuanya gratis. Nah, itu yang paling penting ya. Tadi juga ada yang komen di live Instagram kita, pap smearnya 500.000 biasanya ya, tapi ini gratis ya. Gratis. Wah, luar biasa Jadi loh. buat cewek-cewek nih mungkin yang udah nikah atau udah pernah berhubungan, itu sudah masuk ke dalam kategori beresiko biasanya ketika mengisi pertanyaan itu. Nah, bisa langsung datang aja ke laboratorium kerjasama terdekat yang tadi sudah disebutkan. Ada 3 laboratorium dan itu pemeriksaannya semuanya gratis. Oke, baiklah. Sangat-sangat terbantu ya harusnya ya dengan screening benar riwayat sekali. kesehatan ini. Baik. Nah, Mbak, berbicara tentang 49 pertanyaan seperti itu. Apakah setiap penyakit dari 14 yang Mbak sebutkan tadi itu sama? Karena mengingat ini by online seperti itu ya, atau memang menyesuaikan dengan penyakit ataupun yang terjadi di dalam tubuh pasien ataupun peserta mobile JKN? Oke, kalau untuk pertanyaan sendiri Mbak, itu memang ada totalnya 49 ya, total keseluruhannya. Tapi dia tuh dibagi per penyakit biasanya. Nah, jadi ada untuk diabetes, pertanyaan untuk penyakit diabetes. Nanti ada penyakit hipertensi, pertanyaan untuk penyakit hipertensi, yang seperti itu. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan umurnya peserta JKN, dengan jenis kelaminnya peserta JKN, seperti itu. Jadi jika memang peserta JKN-nya lelaki, nggak mungkin dong keluar apakah untuk kanker serviks gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya juga disesuaikan. Makanya untuk total keseluruhan aja yang 49 gitu. Oke, yang ada di mindset sahabat Eljon mungkin harus Kok banyak banget banyak gitu banget ya. ini, udah kayak ulangan ya. Tapi tenang aja, itu cuman soalnya ya atau tidak biasanya jawabannya. Pertanyaannya cuman jawaban ya atau tidak. Supaya lebih memudahkan ya Benar untuk peserta banget. ini. Baik, sangat-sangat terbantu pastinya. Nah, kemudian Mbak, setelah tahu alurnya gitu ya. Nah, ini untuk sosialisasi tentu saja perlu ya. Karena mengingat kita ini kan provinsi kepulauan, terpecah jadi 2 pulau gitu kan. Nah, tentu saja akan punya spare waktu nih untuk mensosialisasikan program screening ini. Nah, untuk teman-teman di BPJS Kesehatan kantor cabang Pangkal Pinang, seperti apa nih nilai sinergi kah atau memang turun langsung sampai ke daerah terpencil untuk mensosialisasikan ini? Mbak Feby udah senyum-senyum ya, sahabat Eljon. Ada kejadian menarik mungkin ya. Silakan Mbak Feby. Oke, kalau untuk sosialisasi program ini sendiri kita tentunya nggak mungkin jalan sendiri ya Mbak ya. Tentu butuh juga dukungan dari stakeholder dan masyarakat lah ya. Kalau dari BPJS-nya sendiri kita juga ada jemput bola istilahnya ya. Itu dari program kegiatan BPJS keliling atau saat sosialisasi, atau biasanya kita programnya itu namanya pemberian informasi langsung kepada peserta. Jadi kita memang tetap mention bahwa ini loh kita punya produk namanya screening kesehatan yang mana bisa dimanfaatkan tentunya untuk peserta JKN secara gratis. Selain itu juga kalau misalnya ada acara-acara yang bersinergi dengan stakeholder, kita selalu selipkan juga untuk screening kesehatan dulu. Jadi tentunya kan dari pegawai-pegawainya lebih aware, dan juga dari instansinya juga bisa diingatkan juga ya oleh anggota keluarganya bahwa ini loh ada pengisian nih screening riwayat kesehatan. Dan satu lagi sih Mbak, jadi kita itu kemarin ada kegiatan bersama kampus Universitas Bangka Belitung. Baik. Jadinya ada seminar. Nah di sana juga tentunya kita mengajak lah ya mahasiswa-mahasiswa yang ada di UBB untuk ngisi screening juga. Jadi harapannya kan ada nih duta BPJS yang ada di masyarakat juga bisa mengajarkan masyarakat lainnya untuk pengisian screening. Jadi bisa saya simpulkan untuk sosialisasi ini bahkan sampai ke ranah Gen Z ya Mbak. Bener ya. banget.
Karena kalau kayaknya Gen Z sekarang cukup berperan aktif ya Mbak ya. Tuh, produktif tapi memang harus aware ya dengan kesehatannya. Bener banget. Oke, nah boleh di-spill nggak ceritanya kalau di UBB kemarin itu antusiasnya seperti apa Mbak? Wah, itu kebetulan saya langsung ya datang ya kemarin. Itu sangat antusias sekali dan plusnya itu Mbak karena mungkin Gen Z dan masih pada muda ya. Iya. Jadinya untuk akses dari digitalisasi juga sangat cepat. Jadi saya itu nyediain scan barcode untuk screening, ada di poster screening juga. Itu tinggal mereka scan aja sebelum mereka absensi, mereka bisa scan, lalu bisa mereka isi gitu loh sambil nunggu absensi atau pas mereka masuk ke ruang tunggu sebelum nunggu acara. Itu mereka bener-bener yang udah nih mbak ini gimana hasilnya, yang sangat antusias lah ya. Semoga sih harapannya dengan antusias seperti itu juga bisa mendorong mereka menyebarkan lah informasi positif itu kepada keluarganya atau tetangganya gitu kan, atau ke ibu kosnya sekalian. Betul gitu. Jadinya harapannya sih programnya dapat berjalan dengan optimal ya mbak ya di masyarakat. Baik, nah untuk dari BPJS Kesehatannya sendiri ya, dari hasil-hasil screening masing-masing peserta itu ada nggak sih mbak database-nya yang barangkali bisa jadi referensi juga untuk rekan-rekan di BPJS Kesehatan untuk tahu nih seberapa banyak misalkan yang beresiko diabetes kah atau penyakit lainnya kah, sehingga bisa diakumulasikan dalam satu bulanan kah atau dalam 1 tahun seperti itu. Oh ternyata masyarakat ke Pulau Bangka ini lebih banyak cenderungnya berisiko ini seperti itu. Ada nggak mekanismenya? Tentunya ada ya mbak ya, karena kan setelah pengisian itu ada data ya yang tentunya dihasilkan. Nah dari BPJS Kesehatan sendiri biasanya mungkin kalau teman-teman FKTP yang nonton itu udah sering banget nih saya feedback setiap minggu. Kira-kira udah berapa nih peserta JKN yang terdaftar di FKTP-nya sudah melaksanakan screening riwayat kesehatan ini. Nah kan kalau untuk pengambilan kebijakan biasanya evidence base-nya itu adalah data ya mbak. Jadi memang data ini sangat penting sekali, tentunya terkolek dengan baik. Berapa yang sudah mengisi screening riwayat kesehatan, berapa peserta yang beresiko dan berapa yang sudah ditindaklanjut seperti itu. Termasuk itu ya berarti. Iya. Dan yang paling yang paling tinggi kali ya untuk yang beresiko itu ada di hipertensi dan diabetes. Baik. Dan itu kayaknya merata ya kalau dari range usia ya mbak ya. Bener. Bahkan kan sekarang yang muda-muda aja udah hipertensi, tensinya udah tinggi, udah mengarah ke diabetes karena gaya hidup juga ya mungkin sekarang. Betul. Oke, baiklah. Kemudian untuk respon nih, saya pengen Mbak Feby juga kasih informasi gitu ya, karena kalau yang paling tinggi tadi di Pangkal Pinang dan yang terendah adalah di Kabupaten Bangka Barat ya Mbak ya. Nah berarti ada 5 kabupaten nih ya kan yang juga istilahnya melakukan screening riwayat kesehatan di masyarakatnya. Nah, kira-kira nih Mbak, setelah tahu hasilnya tersebut, ada nggak tindak lanjut lebih nih dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang untuk lebih aware lagi, untuk lebih masuk lagi ke kabupaten kota yang memang belum terlalu banyak nih melakukan screening riwayat kesehatan, atau apa yang terjadi kendala di lapangan Mbak? Biasanya Mbak, kami juga sering monitoring evaluasi ya tentunya di Vaskes kerjasama yang ada di kabupaten kota. Jadi setiap ada Monef, biasanya Monefnya minimal itu 6 bulanan. Yang mana itu juga membahas terkait mutu layanan dari Vaskes, bagaimana capaiannya dari capaian screening dan lain sebagainya ya. Nah biasanya dari Monef itu banyak cerita-cerita lah ya yang ada di lapangan nih dari Vaskesnya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Nah biasanya dari sanalah Mbak kami mencari juga strategi-strategi apa nih yang pas nih buat wilayah, misalnya wilayah Bangka atau wilayah Bangka Selatan yang kayak gitu kan. Biasanya juga treatmentnya hampir mirip tapi memang agak challenging ya kalau misalnya yang ada di kabupaten-kabupaten, karena mungkin sinyalnya agak sulit seperti itu ya. Dan mungkin lebih banyak usianya yang tidak produktif, maksudnya yang sudah lansia seperti itu. Jadi untuk memakai gawai juga terbatas gitu ya Mbak ya. Nah kalau untuk itu sih solusinya kami ada form screening manual ya, yang mana
bisa diisi sama peserta JKN-nya atau dibantu juga sama petugas kesehatannya. Jadi diisi dulu, nanti dibantulah oleh petugas kesehatan untuk di entry istilahnya ke web screening tadi. Gitu. Oh oke. Berarti dengan kata lain di setiap FKTP itu kalau misalnya nih ada masyarakat yang tidak memiliki gawai yang mumpuni seperti itu ya, berarti ada masih tersedia untuk screening riwayat kesehatan secara manual di FKTP. Benar dan dibantu pula ya. Iya. Oke, baik. Hebatnya FKTP luar gitu, biasa Mbak. ya. Baik, keren banget loh Mbak, karena kan Iya. kita memikirkan beberapa daerah yang terpencil barangkali akses sinyal yang susah gitu kan, atau jangkauan ke FKTP-nya juga sulit gitu kan, tapi dengan daya dan upaya ya mensosialisasi serta kepedulian terhadap diri sendiri pastinya akan memudahkan segala sesuatunya ya Mbak. Oleh karena itulah Mbak ya, programnya harus sama-sama bersinergi dan Iya. nggak bisa jalan sendiri kan, butuh bantuan oleh banyak orang dan banyak pihak juga untuk optimal gitu. Betul banget. Oke, Mbak Feby, kita masih punya satu segmen lagi Oke, siap. untuk Talk Show Government Dialog kita bersama dengan BPJS Kantor Cabang Pangkal Pinang ya, untuk BPJS Kesehatan di siang hari ini, dan juga sahabat Eljon Podcast dimanapun berada yang masih terus setia ya menyimak ataupun menonton podcast kita pada hari ini. Jangan kemana-mana. Untuk Anda juga yang menyimak kami secara live lewat Instagram di @eljonfmpgk juga harus terus stay tune karena kita masih punya satu segmen lagi. Jadi tetap pastikan Anda bersama dengan kami di 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang, Tourism Business and Investment. 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang, Tourism Business and Investment. Sahabat Eljon, kita masih lanjut ya di program Talk Show Government Dialog, masih bersama Mbak Feby dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih menyimak serta menonton Eljon Podcast sampai dengan saat ini, dan juga yang masih mendengarkan kita lewat Radio Eljon 88,5 FM Pangkal Pinang live, dan juga live Instagram kita di @eljonfmpgk ya. Kita masih berbincang mengenai screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN ya, sahabat Eljon. Nah, oke, kemudian tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Feby bahwa sudah terjawab bagaimana caranya kalau misalkan tidak punya gawai ya Mbak. Benar. Nah, itu bisa screening riwayat kesehatan melalui manual seperti Form itu manual, ya. ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih Mbak ada kasus untuk peserta mobile JKN-nya itu tidak membayar atau belum membayar beberapa bulan, berarti kan dia bisa mengikuti program rehab ya sahabat Eljon ya, bener ya Mbak? Nah, kalau masih dalam tahap rehab, apakah pengguna JKN Mobile itu juga bisa nih melakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasinya, atau harus menunggu setelah proses rehab selesai? Seperti itu, silakan Mbak Feby. Siap. Kalau misalnya pesertanya itu masih menunggak atau tidak aktif gitu ya, atau dalam masa pembayaran, itu tentu saja bisa. Oh, bisa. Bisa sekali. Karena nanti di hasil screening riwayat kesehatannya itu akan muncul yang tadi ya, status kesehatannya bagaimana, apakah dia beresiko atau tidak. Dan satu lagi informasi yang akan muncul adalah status kepesertaannya. Oke. Apakah dia peserta aktif atau dia pesertanya non aktif. Oke. Biasanya untuk peserta non aktif nanti akan ada warning gitu ya di bawahnya untuk menghimbau agar peserta ini dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya. Oke. Jadi sekaligus lah kita bisa ngecek nih, kepesertaan kita aktif atau enggak ya. Oh iya. Gitu. Jadi langsung seperti itu ya. Bisa. Oke, jadi itu mungkin menjawab untuk, karena ini sedang gencarnya juga untuk sosialisasi ya program rehab benar. ini ya Mbak ya. Benar banget Mbak. Oke, barangkali juga untuk sahabat Eljon yang lagi ada di jalan gitu kan, juga mendengarkan. Nah, terjawab sudah nih untuk pertanyaannya seperti itu. Nah, ke depan ini kan dari 2024 ya Mbak yang penambahan 14 macam penyakit itu ya. Iya. Nah, di tahun 2025 ini sudah hampir penghujung ya Mbak ya. Apakah ada nanti program terkini atau program terbarukah, inovasi terbaru dari screening riwayat kesehatan ini yang mau dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan? Boleh Mbak, silakan. Oke, untuk tahun 2025 ini per mulai bulan Oktober 2025 setiap peserta JKN yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib untuk mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu.
dulu. Baik. Supaya ketika peserta JKN-nya sudah melakukan pelayanan yang ada di FKTP misalnya, nah mereka sudah tahu nih gimana kondisi kesehatan mereka. Kayak gitu Mbak. Jadi harapannya untuk mungkin semua sahabat Eljon yang mendengar podcast kita pada hari ini, kalau memang misalnya belum mengisi screening riwayat kesehatan, silahkan diisi dulu gitu. Jadi apapun yang menjadi tujuannya, baik untuk konsultasi barangkali atau mau berobat gitu ya, tetap harus screening riwayat kesehatan terlebih dahulu ya. Nah itu yang menjadi pembeda sekaligus kebijakan terbaru ya Mbak? Iya bener banget Mbak. Jadi jangan kaget ketika nyampe ke puskesmas misalnya, diarahin untuk ngisi screening dulu. Nah karena memang bersifat wajib dan mandatori untuk sekarang peserta JKN-nya mengisi screening riwayat kesehatan. Jadi sebelum datang ke puskesmas boleh secara mandiri diisi dulu screening riwayat kesehatannya. Baik. Nah, itu dia informasi yang terbaru barangkali untuk sahabat Eljon juga ya kan yang sedang mendengarkan kita. Jadi jangan lupa apapun yang menjadi tujuannya harus screening riwayat kesehatan karena memang penting ya Mbak ya. Bener, penting banget untuk deteksi dini ya sebelum makin parah kita kan tahu kondisi. Oke. Nah, Mbak, kedepannya nih, kalau ini kan untuk penyakit-penyakit yang tidak menular ya Mbak ya, yang barangkali juga termasuk penyakit dalam lah seperti itu ya. Barangkali ada nggak Mbak ya inovasi next-nya untuk penyakit yang mungkin menular? Biasanya kayak sejenis influenza barangkali gitu kan. Nah, apakah itu juga ada screening riwayat kesehatan atau masih dianggap ini masalah yang simple barangkali cepat bisa ditangani lah seperti itu tanpa perlu screening? Seperti apa Mbak? Kalau untuk penyakit menular sendiri seperti yang penyakit influenza atau bagaimana ya, itu memang sampai sekarang itu belum ada untuk screening riwayat kesehatannya ya Mbak ya, karena itu kan kondisi masing-masing pesertanya gitu ya. Untuk screening riwayat kesehatan memang lebih fokus dan ditujukan untuk penyakit kronis dan juga penyakit tidak menular. Karena itu yang bisa kita deteksi dini dulu nih sebelum semakin parah si pesertanya ini gitu. Nah, untuk program selanjutnya juga memang lebih fokusnya ke penyakit tidak menular, Mbak. Karena biasanya disebutnya silent killer ya. Gitu. Nah, ada program di BPJS Kesehatan namanya itu Prolanis atau program penyakit kronis yang mana itu fokusnya ada di diabetes mellitus dan juga hipertensi. Jadi untuk peserta-peserta JKN yang memang sudah terdiagnosa diabetes dan juga hipertensi itu boleh gabung ke dalam klub Prolanis yang dikelola oleh puskesmas, klinik ataupun vaskes tingkat pertama, yang mana nanti ada kegiatannya Mbak. Itu seru. Ada senam, terus ada edukasi kesehatan juga. Nah jadinya peserta-peserta yang punya penyakit DM dan juga hipertensi ini bisa dikelola dengan baik ya, agar mereka tidak semakin parah gitu. Jadinya memang program kedepannya itu sih Mbak. Baik, makanya kita sering dengar senam Prolanis. Bener, senam Prolanis. Jadi itu salah satu kegiatannya ya. Baiklah Mbak, kalau kita ngomongin tentang screening riwayat kesehatan kayaknya harus panjang banget ini durasinya ya. Gak cukup kayaknya ya Mbak ya satu sesi ya. Bener banget. Tapi kita harus mengakhiri untuk perbincangan kita di siang hari ini ya, di hari ini sahabat Eljon. Jadi sebelum menutup apa nih pesan, himbauan buat sahabat Eljon dan juga yang menonton kita, menyimak kita lewat Eljon Podcast nih Mbak Feby, berkaitan dengan talkshow kita hari ini yang menyoroti mengenai screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Silakan Mbak Feby. Terima kasih. Mungkin buat sahabat Eljon, kita mari jadikan sehat itu pilihan kita sejak dini. Nah, screening kesehatan adalah langkah kecil yang berarti untuk masa depan yang lebih berkualitas. Semoga sahabat Eljon menjadi duta kesehatan yang mengajak keluarga dan juga lingkungan untuk lebih peduli, bukan hanya saat sakit, tapi sebelum sakit itu datang. Gitu. Boleh satu pantun nggak? Boleh banget. Makan nasi lauk ikan peda. Cakep. Setelahnya makan buah delima. Wow, cakep. Screening kesehatan jangan ditunda. Hidup sehat di tahun 2025. Wow, terima kasih Mbak Feby.
Demikian ya sahabat Eljon untuk perbincangan kita lewat Talkshow Government Dialog dan juga melalui Eljon Podcast dan live Instagram di @eljonfmpgk hari ini bersama dengan Mbak Feby. Terima kasih banyak Terima Mbak. kasih Mbak Noni. Ya. Terima kasih sahabat Eljon. Baik, dan juga sukses untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Terima kasih. Ya. Oke, demikianlah sahabat Eljon dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menonton Eljon Podcast pada kali ini, episode kali ini, dan juga yang sudah menyimak kita lewat live Instagram di @eljonfmpgk. Jangan kemana-mana sahabat Eljon karena masih banyak ya program berikutnya akan kita persembahkan untuk sahabat Eljon dimanapun berada. Jadi tetap stay tune bersama kami di 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Terima kasih. Terima kasih.